Apakah kamu pernah merasa seolah dunia ini mendesakmu untuk segera berubah, menjadi dewasa, dan meninggalkan semua impian serta nilai-nilai yang selama ini kamu pegang teguh? Kita seringkali mendengar bahwa masa muda adalah saat di mana kita bermimpi besar, meraih segala kemungkinan, dan percaya pada dunia yang lebih baik. Tetapi, mengapa idealisme, yang dulunya menjadi api semangat kita, semakin memudar seiring bertambahnya usia? Hari ini, kita akan membahas kenapa idealisme sebenarnya bukan sekadar ilusi, tetapi kemewahan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda. Mari kita mulai dengan pertanyaan ini, apa yang membuat idealisme begitu berharga, dan mengapa terkadang terasa mustahil untuk dipertahankan? Kamu adalah seorang pemuda, berdiri di tengah alun-alun kota yang penuh dengan ribuan orang. Di tangan kamu, tidak ada senjata. Tidak ada kekuatan besar. Yang kamu miliki hanyalah keyakinan, idealisme, dan suara kamu. Tetapi, saat kamu berteriak, ketika kamu berbicara tentang keadilan, tentang dunia yang lebih baik, orang-orang mendengarkan. Dan dalam sekejap, seluruh dunia mulai berubah. Sejarah penuh dengan momen-momen seperti ini, di mana pemuda, dengan segala energi dan idealisme mereka, berdiri melawan sistem yang mapan. Seolah, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, keberanian untuk bermimpi tentang dunia yang berbeda. Dari revolusi sosial, perubahan lingkungan, hingga gerakan kemerdekaan, ide-ide besar yang lahir dari pikiran pemuda seringkali menjadi bahan bakar perubahan. Mari kita lihat Revolusi Perancis, di mana gagasan tentang kebebasan dan kesetaraan meledak di tengah-tengah ketidakadilan sosial. Atau perlawanan mahasiswa tahun 1968 yang memicu gelombang protes di seluruh dunia. Dan jangan lupa, gerakan modern seperti Fridays for Future yang dipimpin oleh pemuda, menantang pemerintah global untuk bertindak terhadap perubahan iklim. Satu hal yang pasti, pemuda selalu memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Bukan karena mereka lebih kuat atau lebih berpengaruh, tetapi karena mereka memiliki idealisme. Mereka memiliki keyakinan bahwa dunia bisa dan harus menjadi lebih baik. Mereka belum menyerah pada kenyataan keras dunia orang dewasa. Tetapi idealisme bukan hanya tentang perlawanan. Ini adalah tentang visi. Tentang melihat dunia bukan apa adanya, tetapi apa yang seharusnya. Seperti yang ditulis oleh Karl Mannheim dalam bukunya, Ideologi and Utopia, masa muda adalah masa di mana kita paling rentan terhadap visi utopis. Kita membayangkan dunia yang adil, tanpa kesenjangan, tanpa ketidakadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Di masa muda, kita dipenuhi oleh harapan ini. Masa depan tampak cerah, penuh kemungkinan. Kita tidak takut untuk bermimpi besar, untuk percaya bahwa dunia bisa diubah. Namun, seiring bertambahnya usia, seringkali kita mulai terjebak dalam realitas. Tuntutan hidup, karir, dan tanggung jawab mulai menumpuk, perlahan meruntuhkan cita-cita besar yang kita miliki dulu. Dan disinilah letak permasalahannya. Idealisme seringkali dilihat sebagai hal yang naif. Kita didorong untuk menjadi realistis, untuk menerima kenyataan, dan menjalani hidup yang lebih pragmatis. Jika di usia muda kita bermimpi untuk mengubah dunia, di usia dewasa kita didorong untuk hanya mengamankan diri sendiri, memiliki pekerjaan yang stabil, mengumpulkan harta, mengikuti arus kehidupan. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar nasihat seperti ini, berhentilah bermimpi, mulai bekerja, atau dunia ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Tapi, apakah itu berarti kita harus menyerah pada impian kita? Jika kita melihat sejarah, pemikiran seperti ini justru adalah yang menghalangi perubahan. Sebaliknya, mereka yang berani bermimpi, yang berani memegang teguh idealisme, adalah yang akhirnya membawa perubahan nyata. Satu hal yang sangat menarik adalah, banyak dari pemimpin besar dunia yang membawa perubahan tidak pernah berhenti menjadi idealis. Bahkan ketika mereka menghadapi kenyataan yang pahit, mereka tetap mempertahankan visi tentang dunia yang lebih baik. Seperti Nelson Mandela, yang menghabiskan puluhan tahun di penjara, namun tetap percaya bahwa Afrika Selatan bisa menjadi negara yang bebas dari apartheid. Atau Martin Luther King Jr., yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat,
bahkan ketika ancaman kematian mengintainya setiap hari. Jadi, apakah benar bahwa semakin kita tua, kita harus meninggalkan impian kita? Haruskah kita menyerah pada tekanan dunia yang mengatakan bahwa idealisme tidak lagi relevan? Inilah pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Karena seringkali, dalam budaya modern, kita dibuat percaya bahwa idealisme adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan seiring bertambahnya usia. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, justru idealisme inilah yang seringkali menggerakkan roda sejarah. Ini adalah bahan bakar yang memungkinkan manusia untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Dalam bukunya Sapiens, Yuval Noah Harari berbicara tentang bagaimana manusia membentuk peradaban bukan karena kekuatan fisik atau otak semata, melainkan karena kemampuan kita untuk percaya pada mitos. Ide-ide besar yang kita ciptakan bersama. Negara, uang, agama, semua ini adalah konstruksi sosial yang didorong oleh keyakinan kolektif. Tanpa idealisme, tanpa visi tentang apa yang mungkin, kita tidak akan pernah bisa membangun peradaban yang kita miliki sekarang. Lalu, jika manusia mampu membangun peradaban hanya berdasarkan mitos, ide, dan harapan, mengapa kita harus melepaskan idealisme? Mengapa kita harus berhenti percaya pada masa depan yang lebih baik? Idealisme bukan sekadar impian kosong. Ini adalah alat yang membuat kita terus maju, meski dunia di sekitar kita tampak tidak adil. Mungkin, inilah alasan mengapa pemuda adalah agen perubahan terbesar sepanjang sejarah. Karena mereka tidak dibatasi oleh kenyataan yang keras. Mereka belum merasa kalah oleh dunia. Mereka masih memiliki sesuatu yang langka, keberanian untuk bermimpi. Dan ketika mereka bersatu, dunia harus bersiap untuk berubah. Dan inilah pesan yang ingin aku sampaikan. Tidak peduli seberapa sering kita diberitahu bahwa kita harus menyerah pada realita, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa idealisme adalah bahan bakar yang paling kuat untuk menggerakkan perubahan. Jika kita melepaskannya, kita tidak hanya kehilangan impian kita, tetapi juga kehilangan arah masa depan kita. Jadi, pertahankan idealisme itu, pelihara harapanmu, karena dunia yang lebih baik hanya bisa terjadi jika ada orang yang cukup berani untuk membayangkannya. Ketika kita masih muda, dunia ini terasa seperti kanvas kosong yang siap untuk kita lukis dengan segala mimpi dan harapan. Idealisme menjadi bahan bakar yang membuat kita berani melangkah, melihat dunia sebagai tempat yang penuh peluang. Namun, seiring waktu, ketika kita semakin dewasa, kita mulai menemukan bahwa dunia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Realitas memukul kita dengan keras. Kita mulai menghadapi tantangan yang nyata, tuntutan karir, tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga. Semua ini perlahan mulai membebani kita. Dan di titik inilah, banyak dari kita mulai merasakan idealisme yang dulu begitu kuat perlahan memudar. Mungkin kita pernah bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Ketika tuntutan hidup semakin berat, kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas. Tuntutan pekerjaan, keharusan untuk membayar tagihan, menjaga stabilitas keluarga, semuanya mulai mengambil alih. Dunia tampaknya menjadi tempat di mana kita dipaksa untuk meninggalkan impian besar kita dan menjalani hidup dengan cara yang lebih realistis. Dan mungkin di sini, kita merasa ada sebuah perpecahan dalam diri kita. Di satu sisi, kita masih memiliki idealisme yang dulu kita pegang teguh, keyakinan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik, bahwa kita bisa membuat perbedaan. Namun, di sisi lain, realitas di depan kita tampak begitu kejam, begitu penuh tuntutan. Apa yang harus kita lakukan? Inilah saat di mana pertanyaan besar mulai muncul. Apakah benar dunia ini begitu kejam hingga kita harus meninggalkan nilai-nilai yang kita percayai? Haruskah kita mengorbankan idealisme untuk menjalani kehidupan yang aman dan mapan? Ini adalah pertanyaan penting. Karena pada dasarnya, banyak dari kita ingin merasa bahwa hidup kita memiliki makna. Kita ingin percaya bahwa apa yang kita lakukan setiap hari membawa dampak, bahwa kita bisa menciptakan perbedaan di dunia ini. Tapi ketika tekanan hidup mulai muncul, kita seringkali merasa terjebak di antara idealisme dan realitas. Namun, menariknya, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Business Review menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan.
Mereka yang berhasil mempertahankan rasa tujuan dan idealisme dalam karirnya cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya fokus pada hal-hal material. Jadi, ini menegaskan bahwa menjaga idealisme kita, bahkan di tengah benturan dengan realitas, bukan hanya mungkin, tetapi juga membawa dampak positif bagi hidup kita. Bahkan dalam dunia yang tampak keras, idealisme bisa menjadi kompas yang menuntun kita untuk tetap berjalan dengan makna. Namun, bagaimana kita bisa menjaga idealisme ini ketika dunia tampaknya selalu menguji kita dengan realitas yang kejam? Bagaimana kita bisa tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita percayai ketika segala sesuatu di sekitar kita mengajak kita untuk menyerah? Jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam filsafat kuno yang masih relevan hingga hari ini, Stoikisme. Salah satu ajaran terbesarnya datang dari seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, Marcus Aurelius. Dalam bukunya yang terkenal, Meditations, dia mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita, cuaca, ekonomi, orang lain, bahkan kematian. Namun, yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita adalah cara kita merespons semua itu. Inilah yang disebut sebagai inner citadel, benteng dalam diri kita yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan luar apapun. Ini berarti bahwa meskipun dunia di luar kita mungkin keras, kita bisa tetap menjaga idealisme kita dengan cara mengubah sudut pandang kita. Kita tidak harus mengubah dunia dalam semalam, tetapi kita bisa tetap setia pada nilai-nilai yang kita percayai. Dan inilah kunci untuk menjaga idealisme di tengah benturan dengan realitas. Stoikisme mengajarkan kita bahwa, meskipun dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita tetap bisa memilih untuk bertindak berdasarkan prinsip dan idealisme kita. Kita bisa memilih untuk melihat dunia bukan sebagai tempat yang memaksa kita menyerah, tetapi sebagai panggung di mana kita bisa menunjukkan kekuatan batin kita. Jadi, jika kamu pernah merasa terjebak antara idealisme dan realitas, ingatlah ini, dunia di luar kamu mungkin keras, tetapi kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kamu. Kamu selalu memiliki pilihan untuk merespons realitas dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kamu. Dan ketika kamu melakukan ini, kamu bukan hanya bertahan, kamu juga tumbuh dan berkembang. Coba kita bayangkan sejenak. Saat kita berdiri di ujung kehidupan masa muda kita, apa yang benar-benar kita miliki? Ketika semua hal eksternal tampak tidak lagi berada di bawah kendali kita, uang, status, bahkan persahabatan, apa yang tersisa? Jawabannya sederhana, keyakinan. Keyakinan pada nilai-nilai yang kita pegang. Keyakinan pada dunia yang lebih baik. Itulah yang tersisa. Dan keyakinan inilah yang kita sebut sebagai idealisme. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf eksistensial Albert Camus dalam karyanya The Myth of Sisyphus, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Sisyphus, seorang tokoh mitologis yang dihukum untuk mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihatnya jatuh lagi setiap kali sampai di puncak, adalah simbol perjuangan tanpa akhir. Tapi Camus mengajarkan kita bahwa meskipun dalam situasi paling sulit sekalipun, kita bisa menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam perjuangan itu sendiri. Dan disinilah idealisme berperan, ia membuat kita tetap bergerak, meskipun kenyataan terasa begitu berat. Inilah mengapa idealisme begitu berharga bagi pemuda. Ini bukan sekadar pemikiran kosong, bukan juga sekadar harapan naif. Lebih dari itu, idealisme adalah landasan kita untuk terus maju, bahkan ketika dunia tidak selalu memihak kita. Pikirkanlah ini, ketika kamu muda, kamu mungkin tidak memiliki kekayaan yang melimpah, mungkin kamu belum memiliki status yang kokoh, dan mungkin banyak dari kita yang masih berjuang mencari arah di tengah ketidakpastian. Tapi satu hal yang kita miliki lebih dari siapapun adalah idealisme. Idealisme adalah modal terakhir yang kita punya, dan seringkali, modal ini jauh lebih berharga daripada uang atau status. Saat kita masih muda, kita melihat dunia dengan mata yang penuh harapan. Kita melihat dunia sebagai tempat di mana perubahan bisa terjadi, tempat di mana kita bisa memberikan dampak. Dan meskipun ada banyak hal yang belum kita miliki secara material, idealisme kita menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk terus melangkah maju. Lihatlah sejarah.
Pemuda-pemuda yang memiliki keyakinan kuat pada perubahan adalah mereka yang mampu mengguncang dunia. Dari revolusi politik, gerakan sosial, hingga inovasi-inovasi besar, semuanya seringkali berakar dari idealisme para pemuda yang tidak menyerah meskipun dunia di sekitarnya berkata sebaliknya. Martin Luther King Jr., pada usia 26 tahun, sudah memimpin gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, anak-anak kulit hitam dan putih akan bisa duduk bersama dalam persaudaraan. Malala Yousafzai, pada usia remaja, berani menentang kekuasaan Taliban di Pakistan, memperjuangkan hak pendidikan bagi anak perempuan, meskipun hidupnya sendiri terancam. Gandhi, pada usia muda, berjuang melawan ketidakadilan di Afrika Selatan dan India dengan keyakinan bahwa perubahan bisa dilakukan tanpa kekerasan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, idealisme. Idealisme inilah yang membuat mereka berani melangkah, meskipun dunia berkata tidak. Dan dalam idealisme mereka, ada keberanian yang luar biasa untuk terus bergerak maju, meskipun kenyataan seringkali tampak sangat memberatkan. Dan hari ini, kita bisa melihat generasi muda di seluruh dunia melanjutkan tradisi ini. Dari para aktivis lingkungan yang memperjuangkan perubahan iklim, hingga gerakan Me Too yang memperjuangkan keadilan gender, idealisme tetap menjadi bahan bakar utama bagi pemuda untuk berjuang demi dunia yang lebih baik. Namun, di sini ada satu pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa menjaga idealisme kita tetap hidup di tengah tekanan kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa terus percaya pada dunia yang lebih baik, bahkan ketika kenyataan seringkali begitu sulit? Jawabannya adalah dengan mengingat bahwa idealisme bukanlah tentang mencapai kesempurnaan. Ini bukan tentang menciptakan dunia yang tanpa celah. Sebaliknya, idealisme adalah tentang keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membuat perbedaan. Bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, kita bisa terus berusaha, sedikit demi sedikit, untuk membuatnya lebih baik. Dan inilah yang membuat idealisme sangat kuat. Ini adalah modal terakhir kita sebagai pemuda. Ketika semua hal eksternal tanpa tidak lagi berada di bawah kendali kita, idealisme adalah sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Keyakinan kita pada nilai-nilai yang kita pegang, pada visi dunia yang lebih baik, itulah yang akan terus memotivasi kita untuk bergerak. Sebagai penutup, aku ingin bilang jangan pernah anggap remeh idealisme. Ini adalah modal terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ketika dunia memaksa kita untuk menyerah pada kenyataan, idealisme adalah cahaya yang membuat kita tetap maju. Jangan biarkan api itu padam, karena dari keyakinan itulah, perubahan besar selalu dimulai. Idealisme bukanlah kelemahan, melainkan keberanian untuk bermimpi saat yang lain memilih berdiam. Ketika kita tetap percaya, kita tidak hanya bertahan, kita membentuk dunia dan dalam idealisme itu, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga untuk terus bergerak. Meskipun kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.